Dari awal usaha dulu saya itu belum punya motor. Saya itu motornya pinjem sama bapak Mertua, bapak mertua. mertua. Waktu itu motornya Supra Fit. Saya belum punya motor sama sekali. Terus habis itu saya Hampir mau menyerah. hampir menyerah karena jebulannya jalan tahu itu Tidak semudah yang saya bayangkan. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Eka Sulina. karena nama saya Khairul Qasim. Alamat saya RT 5 RW 6 Desa Kalipasung, Kalikidang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Ini nama tahunya saya namain tahu kopong sama tahu panjang Khairul Eka karena suami saya namanya Mas Khairul dan saya namanya Eka. Saya mulai produksi tahu dari tahun 2012. Sebelum saya terjun ke jualan tahu, saya itu dulu bekerja bikin tahu Sebagai kuli. sebagai di rumahnya Pak B-nya ini ibu. Terus selama sekitar 5-6 tahunan lah. Dari situ saya terinspirasi pengen jualan tahu. Karena jualan tahu itu menurut saya menjanjikan loh. Dari bahannya selalu ada, dari bahan bakar terus juga selalu ada. Terus ya sudah yang saya lihat itu Pak B-nya ini saya kan Sukses. saya tuh pengen jualan tahu. Ya modal awal dulu cuma 700.000 kita bisa bikin tahu sama beli minyak udah sama yang lain-lainnya lah. Waktu masih awal kan baru sedikit kena ada gangguan, motornya rusak lah, rubuh lah gitu. Dari awal usaha dulu saya itu belum punya motor. Saya itu motornya pinjem sama bapak Mertua, mertua. Waktu itu motornya Supra Fit. Saya belum punya motor sama sekali. Terus waktu itu saya goreng sampai malam. Dulu itu kan karena wajah itu kan masih kecil, tempat penggorengan juga masih kecil kan. Penggorengan juga lama. Satu masak itu kan sampai 5-6 kali penggorengan. Jadi kan produknya baru sedikit tapi selesainya sampai malam, sampai jam 11. Nah saya tuh berangkat jam 1, bukan tidur cuma berapa jam kan. Nah itu kan ngantuk di jalan itu rubuh. Terus habis itu saya hampir mau menyerah karena jebulannya jalan tahu itu tidak semudah yang saya bayangkan. sebenarnya susah. Terus saya terus tetap semangat, saya jalanin lama-lama alhamdulillah. Rezeki kita makin tambah terus alhamdulillah bisa beli motor, nggak minjem lagi. Bisa bikin rumah, bisa beli mobil. Alhamdulillah sampai sekarang rezeki kita masih terus tambah. Ini respon dari keluarga alhamdulillah mendukung. Orang tua saya juga ikut membantu dalam bungkusin tahu itu yang di belakang itu kan. Ibu saya membantu, itu ibunya juga membantu alhamdulillah. Terus anak-anak sekarang udah Dewasa. bisa membantu, nggak seperti dulu kan apa sendiri. Dulu waktu COVID saya pernah hampir berhenti ya karena pertama harga kedelai melonjak tinggi, Harga minyak juga. terus saya dapat ini loh musibah, tempat produksi sama Kebakaran. tempat bungkus itu kebakaran. Waktu itu saya udah di pasar, saya dikabarin ini rumahnya kebakaran ya, saya bisa apa ya, kan udah di pasar ya, saya pasar aja lah, mungkin itu jalannya lah, mungkin setelah itu Allah akan mengasih rezeki yang lebih lagi, saya percaya banget itu. Kebakaran mungkin karena faktor kayu bakar mungkin ya, karena kan goreng udah malam, mungkin udah capek kan, kadang ada sampah sedikit, mungkin itu loh kena bamba mungkin. Kondisi kan lagi tidur jam 3:30-an. 4 itu malah yang tahu tuh tetangga duluan. Setengah jam langsung habis. Ya yang belakang ya habis semua. 4 bungkus tempat produksi habis semua. Sama sewajan-wajannya Jadi habis. habis pokoknya, habis semuanya itu. Yang memotivasi kita bangkit lagi karena
pertama ada dukungan dari keluarga ya. Terus kita kan melihat, oh ada anak-anak yang masih jadi tanggung jawab kita gitu. Harus kita sekolahkan dan lain-lain. Kita ya bersaing, jaga kualitas, bersaing secara sehat. Jaga rasa, kita itu tiap hari memotivasi yang kerja, jaga kebersihan biar tahu itu rasanya enak. Lama-kelamaan kan banyak yang mengenal, oh itu kopong alhamdulillah saya jualan di Jepara kan masih baru 3 orang dulu, terus nambah sampai 7 orang terus harga kedelai naik akhirnya kan pada gulung tikar. Nah, sekarang alhamdulillah tinggal 3 orang. Kita percaya rezeki itu nggak akan tertukar. Ya. Sekarang karyawannya sudah kayak nama apa ya? Di belakang 3, yang di goreng dalam 1, yang produk 2, yang bungkus ya 3, berarti 6, terus tambahan nanti kita juga ikut kerja. Kerja bareng-bareng. Dulu saya itu sendiri ya, saya belum punya pabrik kayak gitu, saya bikinnya di tempat temen. Terus saya paruh pagi naruh kedelai, cuma satu kali itu kan jadi 11 masak. Satu masak itu saya bayar sewan jadi sekitar 17.000 lah kali 11. Terus lama-lama saya punya modal bikin pabrik sendiri, alhamdulillah bisa mempekerjakan orang lah, intinya mengurangi pengangguran gitu lah. Ya senang, bangga. Dari dulu saya seorang kuli, belum punya apa-apa lah, sekarang udah punya lah dikit-dikit. Ya, Karena kadang-kadang masih berpikir kayak mimpi gitu, tapi emang nyata. saya bekerja kalau pagi di ladang, kalau sore kan Bisa kerja bungkus. Jadi hujan atau terang itu masih tetap bisa dapat penghasilan. Kalau kerja di tahu kan nggak perlu bawa alas, nggak perlu beli alas sendiri, semuanya dari kita. Modal tenaga saja. Cuma modal tenaga dan modal kemauan. Ya, kuncinya ya sabar sama tekun sama pekerja keras, terus kita pokoknya jangan menyerah gitu. Terus yang satu, kita selalu ada sama Allah. Nah gitu, nomor 1 itu kita selalu sama Allah. Yang penting itu kita mau bekerja keras, kita jangan malas lah. Kalau kita nggak malas itu apapun bisa, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Sama kejujuran juga harus penting. Ya, jangan lupa berdoa lah sama gitu kan, ada Allah. Sekian cerita dari kita. Kalau ada salah kata dari kita berdua, kita minta maaf. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berdua. Semoga langkah ini menjadi inspirasi buat para pemuda-pemuda yang ingin merintis usaha. Ya, siapapun lah ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.